Wah, luar biasa. Mari kita bersuka cita. Amin. Kita berterima kasih kepada saudara-saudari kita yang sudah menyiapkan ibadah dari pagi semuanya. Mari kita berterima kasih juga kepada song ministry kita. Amin. Sangat senang jika kita bisa berkumpul bersama-sama sebagai satu keluarga. Bulan ini kita akan masuk bulan yang baru dan kita akan belajar bersama-sama sebagai satu gereja tentang bagaimana kita bisa menjadi saksi Injil yang lebih efektif lagi. Semuanya sudah siap ya? Kita akan belajar sama-sama dan saya berdoa, saya berharap bahwa setiap kita di sini bisa menjadi orang yang bukan cuma datang ke ibadah setiap minggu, tapi kita dalam hidup kita sehari-hari, kita sendiri menjadi terang yang luar biasa. Ya, saya nggak tahu kapan kali terakhir Tuhan pakai kita untuk memuridkan orang. Untuk bisa membawa orang bisa kenal Yesus. Saya nggak tahu. Ada di sini yang mungkin baru kemarin. Ada yang mungkin yang minggu lalu. Mungkin ada yang bulan lalu. Mungkin juga ada yang udah tahun lalu. Atau ada mungkin yang satu dekade yang lalu. Saya nggak tahu. Ya, saya berharap hari ini Tuhan bisa berbicara dalam hati pikiran kita semua di sini, supaya tema ini bukan hanya menjadi pengajaran dari gereja, tetapi betul-betul kita bisa menjadi pelaku. Bisa semangat, bersuka cita, bahkan kita bisa menjadi saksi daripada Tuhan. Itu satu kehormatan, satu privilege. Bukan satu beban. Kalau memang betul hari ini hidup kita adalah satu kabar baik, kita tahu hidup kita diubahkan Tuhan, kita punya kehidupan yang luar biasa, dan kita nggak mau balik kepada kehidupan kita dulu. Harusnya kita juga sangat semangat, tanpa paksaan, tanpa beban. Kita juga ingin menyampaikan itu juga kepada siapapun juga. Amen. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih bahwa kami bisa Kau pilih. Makasih karena kami bisa menanggalkan manusia lama kami dan Kau menjadikan kami menjadi ciptaan yang baru. Kau masukkan kami dalam keluarga Engkau, Tuhan. Kau taruh kami di dalam tubuh Engkau, yaitu jemaat. Kami tahu dari kami tidak ada yang sempurna, tapi kami mempunyai Yesus yang sempurna, mempunyai Bapa yang sempurna, mempunyai Tuhan yang sempurna, mempunyai penyelamat yang sempurna. Dan Tuhan, kami tahu walaupun hari ini Yesus tidak bersama dengan kami secara fisik, tapi Tuhan telah dikirimkan Roh Kudus dan setiap kami di sini Tuhan memiliki Roh Kudus yang tinggal di dalam kami bersama-sama dengan kami Tuhan. Maka dari seluruh tempat yang ada di dunia Tuhan, Engkau memilih kami untuk menjadi bait Allah Engkau. Kami nggak perlu pergi ke Yerusalem Tuhan untuk bisa mengalami hadirat Engkau. Kami bisa berkumpul di sini Tuhan bersama saudara-saudari kami dan kami tahu Engkau hadir di sini. Biarlah Tuhan hari ini pikiran, hati, seluruh jiwa raga kami Tuhan bisa menjadi persembahan yang harum bagi Engkau. Untuk supaya bulan ini Tuhan setiap kami di sini Tuhan bisa menjadi saksi-saksi Engkau yang hidup. Bukan hanya menjadi penonton, bukan hanya menjadi cheerleaders, tapi setiap kami di sini Tuhan bisa pergi dan Kau pakai untuk mengabarkan Injil di seluruh Indonesia ini. Mulai daripada keluarga kami, tetangga kami, tempat kerja kami, teman-teman kami. Sampai bahkan orang yang jauh, bahkan tidak ada di Jakarta sekalipun Tuhan. Setelah hamba-Mu firman, biarlah firman ini bisa menguatkan kita semua di sini. Saya berdoa Tuhan supaya pada akhirnya kita semua bisa menjadi pelaku daripada firman itu sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran hari ini adalah To the Ends of the Earth. Itu temanya ya, tema kita sepanjang bulan ini. Dan kita tahu ini diambil daripada buku Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tapi yang saya mau fokuskan hari ini adalah
kuasa Roh Kudus, yaitu the power of the Holy Spirit. Coba bisa bayangkan ya, bahwa murid Yesus waktu Yesus mati, mereka jadi saksinya. Walaupun Yesus sudah memperingati mereka bahwa dia sendiri akan mati. Kita tahu Petrus nggak suka, tentu murid-muridnya nggak suka. Dan waktu Yesus mati pada down, dan semuanya pada ninggalin dia. Bahkan satu murid bahkan mengkhianati dia. Tapi tiba-tiba waktu Yesus bangkit, murid-murid Yesus yang tidak percaya, kemudian mengalami satu hal yang sangat membuat mereka semangat. Karena mereka akhirnya bisa lihat dan bisa buktikan bahwa Yesus itu bangkit dan hidup. Thomas yang ragu pun bahkan harus bisa memastikan dia pegang Yesus. Benar nggak ini dia real atau tidak. Tapi itu betul-betul mengubahkan mereka. Bahwa apa yang dikatakan dijanjikan oleh Yesus itu ternyata benar. Saya mau kita bayangkan saat itu, kalau kamu hari ini tahu orang yang kamu kenal dan dia meninggal dan tiba-tiba 3 hari sesudah itu dia bangkit. Saya mau tanya, bisakah kamu diam saja? Nggak mungkin. Kita dari orang yang udah parah banget sakitnya bisa sembuh aja, kita kemana-mana kita ceritain. Kita bilang ini gila banget, ini mujizat Tuhan, Tuhan luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kemanapun kita akan cerita. Saya masih ingat waktu COVID, pandemik. Ada orang yang betul-betul sudah pakai ventilator, kita doa, tiba-tiba kemudian dia bisa sembuh segar. Kemana-mana kita cerita. Dan bayangkan ini adalah suasana mood yang dirasakan oleh murid-murid Yesus saat itu. Maunya mereka sudah langsung pergi dan bersaksi, menjadi witness, kabarkan itu. Tapi apakah betul Tuhan mau mereka langsung? Langsung launching semuanya, langsung lakukan. Karena Tuhan mau mereka pergi ke seluruh dunia mengabarkan ini. Tapi yang sangat menarik, ada beberapa prinsip, ada 3 prinsip yang saya mau kita bisa belajar sama-sama di sini. Bahkan sebelum kita witness, bersaksi, ada hal-hal yang Tuhan ingin kamu dan saya bisa perhatikan dan lakukan. Ini ada gambaran hubungan antara buku Lukas dengan buku Kisah Para Rasul. Kita tahu bahwa buku Lukas ditulis oleh Dr. Lukas dan Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul adalah buku keduanya yang juga ditulis oleh Dr. Lukas. Dr. Lukas adalah satu-satunya penulis Alkitab yang bukan orang Yahudi. Dia itu orang Yunani, non-Yahudi. Bahkan saya secara pribadi percaya bahwa ketika Paulus mendapatkan satu visi tentang orang dari Makedonia yang memanggil dia, menurut saya itu adalah Dr. Lukas. Kenapa saya bisa merasa seperti itu? Saya nggak tahu yakin, nggak ada yang namanya pasti, karena nggak pernah dituliskan kecuali Alkitab tuliskan itu. Tapi karena saya lihat gaya bahasa dari buku Kisah Para Rasul yang semuanya pakai kata pihak ketiga, tiba-tiba di buku Kisah Para Rasul 16, ketika Paulus sudah pergi ke Filipi, dia ketemu Lydia di sana, tiba-tiba di sana gaya bahasanya berubah, pakai kata kami. Tiba-tiba muncul si Lukas di sana. Mungkinkah bahwa Theophilus dan Lukas berdoa dan Tuhan membawa Paulus untuk bisa lihat bahwa ladang akan terbuka di Yunani dan karena itu dia pergi ke sana? Kemungkinan besar. Yang sangat menarik di buku Injil yaitu Lukas, Matius, Markus, dan Yohanes. Yohanes itu tidak disebut sinoptik karena Yohanes berbeda sekali dengan 3 Injil yang lain. Tetapi yang sangat menarik,
bahwa di buku Lukas itu difokuskan kepada waktu Yesus lahir dan ada di bumi ini. Makanya dia katakan di dalam buku Kisah Para Rasul 1, saya akan baca di ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, yaitu buku Lukas, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai hari ia terangkat. Itulah di buku Lukas yang sebelah kiri itu. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Jadi kalau kita lihat buku Lukas, ini adalah apa yang Yesus telah lakukan dan telah ajarkan. Dan volume kedua dari buku Lukas, yaitu buku Kisah Para Rasul, dia bicara tentang apa yang sekarang Yesus masih terus lakukan. Tapi bedanya Yesus sudah tidak ada secara fisik di dunia. Sekarang siapa yang melakukan itu? Yaitu dia bilang melakukan melalui Roh Kudus. Kalau kita tahu buku Injil, buku Yohanes 16, Tuhan Yesus sendiri bilang, lebih baik aku pergi. Karena kalau aku nggak akan pergi, nggak akan ada penolong untuk kamu. Jadi yang sangat menarik sekali, Tuhan Yesus sendiri sudah menjanjikan, dia sudah tahu, yang lain belum tahu. Dan dia katakan bahwa kalau saya pergi dan mereka khawatir, kalau Yesus pergi gimana kita ini? Dia bilang nggak apa-apa, akan ada Roh Kudus yang akan terus menyertai kamu, mengajarkan kamu, yang akan terus melakukan sesuatu dalam kamu. Karena saya masih hidup. Bedanya saya sekarang sudah ditinggikan Allah Bapa di surga. Posisi Yesus sekarang di tangan kanan Allah Bapa. Yesus tidak ada di bumi lagi. Tetapi bukan berarti Yesus tidak hidup. Bukan berarti Yesus tidak bekerja lagi. Tapi Yesus bekerja sekarang melalui Roh Kudus. Itulah yang menjadi fokus daripada buku Kisah Para Rasul. Namanya Kisah Para Rasul, sepertinya itu the Acts of the Apostle. Seperti pekerjaan pada rasul-rasul. Sebenarnya kalau bisa disebut, itu adalah the Acts of the Holy Spirit. Itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus melalui rasul-rasul sana. Saya mau kita bisa lihat ya bahwa Yesus mati, Yesus dikubur, Yesus bangkit. Dan sesudah itu 40 hari lamanya Yesus muncul, menampakkan diri, orang bisa lihat visible. Orang bisa dengarkan suaranya audible. Dan itu berulang-ulang menampakkan dirinya. Jadi ini kalau orang hari ini di dunia kita hari ini kita butuh saksi. Ada satu orang saksi yang lihat aja itu sudah sangat mendukung. Ini berapa banyak ratusan orang yang menjadi saksi itu. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Tapi waktu Yesus muncul selama 40 hari, kenapa diambil waktu itu? Selain daripada membuktikan bahwa dia itu betul-betul bangkit dan dia hidup, dia juga mengambil kesempatan itu. Kalau kita ingat dibaca buku Lukas pasal yang terakhir, bagaimana Yesus juga mengambil kesempatan untuk bisa mengajarkan mereka. Sehingga akhirnya mereka mulai bisa lihat pertama sekali bahwa apa yang dibuatkan, apa yang diajarkan perjanjian lama, wow, make sense sekarang. Kita hari ini punya perjanjian baru, jadi lebih gampang kita bisa mengerti. Kita sudah lihat Yesus sudah bangkit, kita tahu. Tapi pada saat itu, bahkan konsep tentang Mesias yang sangat berbeda dengan pandangan orang Yahudi saat itu. Waktu Yesus jelaskan dari perjanjian lama, baru mereka bilang, lebih jelas. 40 hari itu seperti waktu yang membukakan mata mereka untuk bisa lihat janji Tuhan. Melihat kerajaan Tuhan menjadi lebih jelas lagi.
Nah, kemudian Yesus katakan pada mereka, saya akan naik. Itu yang disebut the ascension. 40 hari sesudah itu naiklah Yesus. Dan murid Yesus melihat, makin lama lebih jauh. Seperti kita lihat roket ya. Bayangkan, lihat, terus ketutup awan. Dan mereka nggak bisa lihat lagi. Tapi mereka ingat apa yang dijanjikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, tunggu. Tunggu bersama-sama di Yerusalem. Jangan kamu langsung jadi witness, jangan. Kamu tunggu. Karena saya mau memberikan janji saya. Nah, inilah yang saya mau kita bisa lihat bersama-sama sebelum kita pergi dan menjadi saksi. Apa hal yang perlu kita perhatikan. Sepertinya murid-murid Yesus sudah semangat, sudah lihat bukti begitu banyak, semangat Yesus bangkit. Mereka sekarang ngerti Mesias itu apa. Maunya udah langsung witness, tapi Yesus bilang, ya you go. But don't go yet. Tapi kan Matius 28 dibilang, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Dan aku akan menyertai engkau senantiasa. Udah gak sabar nih Yesus. Iya, gua perintahkan you go. But don't go yet. Jangan pergi dulu. Mengapa? Karena Tuhan mau mereka untuk menunggu lebih dahulu. Ada penantian. The waiting. Nah, baca ini aja saya udah gak gitu semangat. Karena saya orangnya gak sabar kalau nunggu. Ya, Fania tahu kalau saya di mobil, kalau ini, aduh, seperti labi-labi jalannya. Mau nyala kita udah langsung ini ya. Siapa di sini yang senang tunggu di antrian? Kalau Indonesia lain, mereka nggak ngantri, mereka kirim supirnya ngantri. Cuma di Indonesia lah punya luxury itu ya. Menunggu adalah hal yang kita nggak suka. Maunya kita action langsung, betul nggak? Either kita action langsung atau kita alasan langsung. Tapi di sini mereka nggak mau, mereka mau action, tetapi Tuhan bilang no, kamu harus sabar dan kamu harus tunggu dulu. Nah, ini yang kita baca di ayat kelima. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kayak agak nggak nemu. Waktu Yesus di Injil katakan, aku ini akan mati dan harus mati. Tahu responnya murid Yesus? Siapa yang terbesar ya di antara kita? Kayak nggak connect. Tahu nggak? Pernah nggak bicara? Kita bicara A, orang jawabnya C. Ini seperti kayak begitu. Yesus mau bilang kepada mereka, kamu tunggu karena datang waktunya, kamu nggak perlu tahu waktunya. Tapi waktunya akan datang di mana kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, apakah kalau gitu murid Yesus itu tidak punya Roh Kudus? Kita tahu di Injil mereka sudah Tuhan bahkan Tuhan Yesus sendiri memberikan Roh Kudus kepada mereka. Tetapi sekarang yang dikatakan adalah ada hal yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Karena baptisan Roh Kudus ini, kalau kita pelajari di Perjanjian Baru, kita tahu ini artinya bagaimana mereka sendiri mau disatukan menjadi satu tubuh. Kita dibaptis dengan satu roh dan dijadikan menjadi satu tubuh. Ini adalah satu kejadian di mana Tuhan sudah mendesain yang namanya tubuh dia atau gereja. Dan tidak ada batasan, oh kamu rasul, berarti lu di sini. Yang lain adalah rakyat jelata. Nggak ada. Mereka pun akan dibaptis menjadi satu tubuh. Dan bukan hanya itu, mereka juga akan diberikan enablement, empowerment, dikasihkan kuasa supaya waktu mereka pergi bersaksi, orang-orang yang melihat kesaksian, mendengarkan kesaksian mereka, mereka pun bisa percaya karena mereka disertai dengan kuasa-kuasa. Karena Tuhan sendiri membaptis mereka dengan Roh Kudus.
Nah, kami bilang, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kita langsung jangan down. Kita harus tahu bahwa murid-murid Yesus saat itu mereka juga mempelajari perjanjian lama. Dan memang di dalam perjanjian lama ada dikatakan, seperti di buku Yehezkiel, dikatakan bahwa Tuhan akan berikan Roh Kudus. Dan itu berhubungan dengan kerajaan Dia. Mungkin saja ini adalah termasuk ayat yang mereka coba konekkan. Tapi yang sangat menarik, mereka sibuk akan soal timingnya, soal when-nya. Kita lihat di sini, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bagi murid itu, when? Kapan? Kita tunggu sampai kapan? Ini benar nggak? Kapan kerajaan Allah yang kamu bilang ini kamu janji akan terjadi? Kapan? Yesus bilang jangan sibuk tentang when-nya, tapi yang penting kamu tahu what-nya. Apa yang kamu tunggu, apa yang kamu nantikan. Sering sekali kita sebagai manusia kita suka mau tanya kapan? Kapan aku bisa berbuah? Kapan masalahku bisa beres? Lebih daripada kita sendiri mau tahu apa sebenarnya yang merupakan janji Tuhan. Ketika saya sendiri lagi tidak sabar, sudah tunggu berbulan-bulan, bertahun-tahun, saya suka melihat kembali kepada ayat ini karena ini mengingatkan saya bahwa janji Tuhan itu apa, itu yang penting bagi saya. Soal waktunya itu ada waktunya Tuhan. Dan waiting adalah satu hal yang sangat bagus karena ini menandakan bahwa kita percaya akan hal atau orang yang berjanji itu. Kita percaya kepada Dia. Dan ini sangat bagus untuk murid-murid Tuhan untuk tidak percaya dan mengandalkan diri mereka sendiri, tapi percaya kepada Tuhan. Ini sangat bagus. Hal-hal yang saya nggak sabaran, yang saya nggak bisa nunggu, karena saya nggak percaya. Percayakah Anda kepada janji daripada Tuhan Yesus? Apa janjinya? Kuasa. Itu aja yang paling tahu. Itu yang bagi murid-murid itu Tuhan Yesus mau mereka tahu itu kuasa. Dan kuasa itu kapan, apa yang terjadi? Bagaimana itu bisa mereka dapat kuasa? Kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Itu sudah sangat jelas Yesus katakan kepada mereka. Tapi kapan Roh Kudus datang? Itu tidak ada yang tahu. Tapi kuasa itu akan ada. Dan dia bilang, dan sesudah itulah baru kamu bisa menjadi saksi aku. Di mana? Di Yerusalem. Mulai dari Yerusalem dulu. Jadi 7 pasal pertama dari buku Kisah itu di Yerusalem. Dari Yerusalem. Baru kemudian kamu pergi ke yang lebih luar, yaitu Yudea dan Samaria, itu pasal 8 dan pasal 9. Sesudah itu barulah dari sana pergi ke seluruh dunia. Kalau kita lihat di buku Kisah, itu sampai pergi ke Roma, itu adalah jantung pusat daripada kekuasaan dunia saat itu. Itu dari pasal 10 sampai pasal 28. Bahkan kalau kita mau bagi buku Kisah, bagilah ke dalam 3 kategori itu. Kita bisa lihat bagaimana pekerjaan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus menyebar to the ends of the world. Sampai ke ujung bumi. Dengan cara seperti itu. Saya sangat percaya bahwa kadang-kadang orang bilang gini ya, aku mau menangkan ini, dunia ini. Ntar dulu. Menangkan dulu keluargamu. Itu Yerusalemnya. Kita sendiri jadi saksi yang bagus nggak di keluarga kita? Mana lebih gampang? Pergi keluar, berkuar-kuar di sana, atau kita di keluarga kita sendiri? Saya berharap bulan ini kita semua di sini bisa belajar bagaimana kita sendiri bisa menjadi saksi yang hidup dan nyata di Yerusalemnya kita dulu. Kemudian kita pergi Yudea, Samaria, orang-orang yang berbeda dengan kita. Berbeda suku dengan kita. Berbeda hobi dengan kita. Berbeda kampung dengan kita. Berbeda status ekonomi dengan kita. Kita udah pergi ke Yudea, Samaria kita. Kita mau nggak Tuhan pakai untuk menjadi saksi bagi orang yang berbeda dengan kita?
Mau juga nggak kita bahkan siap, jangan cuma jadi murid yang juga jago kandang di Jakarta, tapi kita bisa pergi kemana-mana. 2 minggu yang lalu kita dari Medan. Saya lihat pekerjaan Tuhan terbuka sana, luar biasa, lebar di sana. Saya sangat percaya saudara-saudari kita yang ada di Jakarta di sini, kita di sini bisa membantu saudara-saudari kita yang ada di Medan, yang ada di Sumatera, untuk bisa memenangkan banyak saudara-saudari kita di sini yang punya keluarga, punya saudara. Kamu bahkan punya pengaruh di sana. Kamu bisa menjadi saksi itu di sana. Tapi sebelum kita jadi witness, saksi, mari kita di sini belajar untuk namanya waiting atau menunggu itu. Jadi kalau kita lihat di sini, kita perlu yang namanya power itu atau kuasa itu. Sebelum bahkan kita witness. Saya mau bicara ini karena saya masih ingat waktu gereja kita masih kecil, waduh, kita zeal without knowledge. Semangat. Kita pergi nginjil 50 orang. Kita bersaksi, kita witness. Saya semangat dengan semangat itu. Saya berharap kita punya semangat seperti itu hari ini. Tapi terus terang, kita nggak bagus di dalam hal waiting. Hajar bleh namanya. Belum ada kuasanya. Dan kita coba sehingga saya melihat berguguranlah satu demi satu. Seperti orang mau pergi perang, ayo perang. Diperlengkapi belum, sudah pergi tembak matilah dari sana. Kita perlu belajar namanya diperlengkapi oleh kuasa dari Roh Kudus. Dan bagaimana caranya, dan apa yang terjadi. Jangan melihat waiting itu sebagai hal yang pasif. Bahkan mungkin ada di antara kita yang bilang, itulah alasan kenapa gua nggak bersaksi, itulah kenapa gua nggak nginjil, karena gua masih waiting. Waiting apa? Kamu pasif yang kamu bicara. Ini waiting bukan, ini aktif. Ini kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada timing dia, dan kita percaya waktu waiting itu kita akan menjadi sebagaimana dia ingin kita menjadi. Bahkan waktu saya praktekkan, waktu saya lagi waiting, saya bisa lihat bagaimana saya diperlengkapi, bagaimana saya disiapkan Tuhan, bagaimana Tuhan bentuk saya to be a person yang siap untuk menjadi saksi bagi dia. Ini aktif, bukan pasif. Kemudian di buku Kisah para Rasul 1 berikutnya dikontraskan ada 2 kejadian. Yaitu satu adalah mereka sudah tahu janji Tuhan, menunggu. Sekarang kenaikan Tuhan Yesus, the ascension of Christ. Dan satu lagi kejadian bahwa salah satu daripada 12 murid Yesus yang terdekat, Yudas, mati. Dan matinya itu gantung diri, dan bukan hanya itu, matinya sampai perutnya pecah. Isi perut sampai keluar. Saya mau tanya, kalau di antara kita di sini, kamu adalah salah satu dari 12 ini, Yesus baru aja bangkit, kamu baru lihat Yesus sekarang naik di depan mata kamu, tapi juga saat yang sama kamu dengar bahwa orang terdekat kamu mati dan perutnya pecah. Dan dia mengkhianati lagi. Gimana perasaan kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Dan sengaja Lukas menuliskan 2 kejadian ini untuk melihat apa respons murid terhadap 2 kejadian ini. Nah, inilah yang terjadi pada masa waiting itu. Amen? Kita lihat. Saya sangat percaya 2 kejadian inilah yang kemudian membuat makin jelas kepada rasul-rasul. Masa penantian ini, waiting ini yang membuat rasul akhirnya jadi jelas. Ini toh yang Tuhan mau kita lakukan. Makanya di Kisah Para Rasul 6 ayat 4 dikatakan bahwa rasul-rasul itu sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Kita mungkin udah sering dengar. Jadi apa yang kamu fokuskan? Kita di sini punya majelis, kita di sini punya orang-orang yang bisa mengurus bagian legal, ada orang yang mengurus masalah gedung, ada saudara-saudari kita yang mengurus media, yang mengurus bahkan waktu di Kisah Para Rasul 6 ini, di mana janda-janda itu bermasalah. Dan ini adalah konteksnya, di mana Rasul katakan,
Oke, kalau gitu kita pastikan kita angkat diaken. Untuk betul-betul bisa mengurusi janda-janda ini. Makanya kita di sini juga ada bagian kesejahteraan bisa mengurus itu. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa fokus. Supaya rasul-rasul saat itu bisa fokus kepada pelayanan firman dan doa. Dan ini adalah dua kejadian terjadi buku Kisah Para Rasul. Di mana mereka bisa lihat masa penantian itu adalah masa di mana Tuhan mau mereka berdoa, bergantung kepada Dia. Dan juga Tuhan bekerja supaya makin jelaslah firman yang Tuhan mau mereka sampaikan waktu mereka bersaksi. Amin. Kita lihat. Di ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah itu mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, semua disebutkan 11, tinggal 11 ya, yang tinggal satunya udah meninggal. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Apa yang mereka lakukan dalam penantian itu? Mereka berdoa. Mereka nggak sibuk lagi tentang when, tapi mereka berdoa akan what, apa yang Tuhan janjikan itu. Dan itu betul-betul waktu-waktu 10 hari. Jadi kalau kita tahu itu 10, karena kita tahu di hari Pentakosta Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Sekitar 10 hari. Dan mereka sungguh-sungguh berdoa. Belajar yang namanya menunggu waktu Tuhan. Belajar namanya bergantung kepada Tuhan. Belajar namanya untuk biarkan dibentuk oleh Tuhan menjadi orang yang siap untuk Tuhan pakai. Menjadi efektif. Kamu tahu yang sangat menarik, dia bilang mereka kembali ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Ini nanti bulan Maret tahun depan akan ada yang pergi ke Israel lagi. Kalau kamu pergi ke Israel, saya nanti bisa tunjukkan pada kalian bahwa yang sangat menarik, sering sekali kita pergi. Ada 3 gereja sekarang, 3 tempat ya. Yang sekarang jadi gereja yang orang bilang, inilah tempat di mana Yesus naik. Dan Tuhan Yesus bilang, dengan cara yang sama, itu juga Yesus akan datang kembali. Makanya orang beli tanahnya sekarang mahal di sana ini. Di Bukit Zaitun. Yang sangat menarik 3 tempat ini, mengklaim inilah tempat Yesus launching. Bahkan ada satu gereja yang ada batu di gerejanya. Bahkan ada bekas-bekas telapak kaki Yesus. Jadi bayangkan waktu Yesus launching itu, ada bekasnya di sana. Dan mereka sangat percaya ada yang cium itu. Nah, saya bersyukur waktu kita pergi Israel, kita nggak pergi ke tempat 3 ini. Karena saya tahu itu salah. Karena kalau kita baca di akhirnya buku Lukas, itu Yesus bersama muridnya pergi ke satu daerah namanya Betani. Tempat Lazarus, Maria dan Marta berada. Itu juga di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu adalah satu bukit yang lumayan besar. Dan Betani adalah di sisi timur. Sedikit agak timur. Dan kenapa Bukit Zaitun itu sangat penting bagi mereka? Dia bilangnya sepelempar batu. Karena pada hari Sabat, dibuatlah bahwa orang maksimal hanya bisa berjalan sepelempar batu, yaitu kira-kira 1 kilometer. 2000 kubit namanya, itu sekitar 1 kilometer. Nggak boleh lebih, kalau lebih itu berarti kamu sudah melanggar hari Sabat. Dan itu adalah jarak antara Bukit Zaitun dengan di Yerusalem. Kamu kalau ada di sana kamu mengerti, itu kira-kira ada sekitar 1 kilometer. Tapi Bukit Zaitun itu
lumayan tinggi. Kamu coba ya, kalau kita pikir, saya pertama kali waktu belum pernah ke sana, saya bukit, aduh ringan lah, bukit aja kita gunung kita naik, apalagi bukit. Kamu coba deh bukit itu, bukitnya cukup curam. Capek loh. Walaupun ketinggiannya sekitar 330 ya, 330 meter. Dibandingkan dengan lembah yang ada. Ya, yang di sisi timur daripada the Temple Mount. Sangat menarik sekali. Dengan kita mengerti firman, kita jadi bisa tahu ini bohong atau enggak, ini tradisi atau enggak. Ngerti enggak maksud dari sini? Ini sangat menolong. Hal yang menarik lagi, ini Maria. Ini adalah kata terakhir di mana nama Ibu Yesus Maria disebut. Kamu lihat lagi sesudah itu, lihat di seluruh perjanjian baru, sesudah ini enggak pernah lagi disebut. Ini membuktikan bahwa enggak ada orang yang nyembah si Maria. Bahkan buku Lukas 11 ya. Ada orang yang datang dan bilang, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Yesus jawabnya apa? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Langsung diam orang. Padahal orang pikir mau ngangkat-ngangkat. Ibumu lah hebat, dia menyusui engkau. Ada banyak tradisi yang terjadi sesudah itu yang sebenarnya kalau kita betul-betul bisa mengerti firman, ini akan sangat menolong. Jadi bukan hanya doa, tapi juga firman. Dari mana saya bisa tahu? Lihat Petrus. Petrus adalah seorang nelayan, seseorang yang tidak terpelajar, bukan seseorang yang ahli Taurat atau orang Farisi, bukan. Tapi kita bisa lihat waktu penantian itu, tiba-tiba si Petrus kok jadi bisa mengerti kehendak Tuhan. Bisa mengerti begitu banyak bagian dari perjanjian lama. Dengan begitu luar biasa. Karena dia 16, dia menjelaskan. Petrus, seorang Petrus yang dulu penakut. Waktu Yesus mati, dia takut, nggak berani ambil saksi. Apalagi kejadian temannya mati dan perutnya pecah. Kok dia sekarang bisa tenang dan bahkan dia bisa mengaitkan kejadian itu dengan apa yang sudah dituliskan di Alkitab. Luar biasa nggak? Dari mana? Ya karena masa penantian itu Tuhan memberikan dia satu revelation, pewahyuan sehingga dia bisa mengerti itu. Ayat 16 saya mau bacakan. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas. Ini satu kalimat ini aja membuat saya wow. Petrus luar biasa karena betul hari ini saya mengerti bahwa tidak boleh orang sembarangan caplok ayat. Dia bilang di sini setidaknya ada 3 hal. Harus digenapi. Apa yang perjanjian lama katakan harus digenapi. Kedua dia bilang apa? Bahwa itu melalui manusia. Sama seperti firman Tuhan hari ini dituliskan oleh manusia-manusia yang Tuhan sengaja pilih. Dan oleh inspirasi daripada Roh Kudus. Hari ini kamu dan saya mengerti. Saya mengajar orang Alkitab. Orang tanya kenapa kamu percaya? Karena saya bilang karena ini digenapi. Ini ada buktinya. Ini benar-benar terjadi. Tapi yang nulis manusia memang harus Tuhan memang maunya ditulis manusia. Tetapi diinspirasi sepenuhnya oleh Roh Kudus. Hari ini saya bisa jelaskan, tetapi Petrus saat itu yang belum punya perjanjian baru bisa menjelaskan dalam satu kalimat hanya dalam waktu 5 detik dengan begitu tepat. Dari mana itu? Kalau bukan karena dia waiting. Ini bukan tentang informasi lagi. Ini adalah tentang revelation. It's not information, it's a revelation dari Tuhan. Kamu bisa saat teduh, kamu boleh baca ini sebagai pengetahuan, kamu boleh tahu cerita buku kisah para rasul. Tetapi the waiting adalah waktu di mana bukan hanya menjadi informasi, tapi Tuhan memberikan satu pewahyuan pengertian sehingga kamu mengerti apa yang Tuhan mau. Kemudian dia bilang, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu, dahulu ia termasuk bilangan kami. Dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya.
Lalu ia jatuh tertelungkup. Dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Wah, kenapa begitu grafik kamu? Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Semuanya tahu. Sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama. Artinya tanah darah. Lihat apa yang terjadi. Dia nggak sibuk soal peristiwanya. Dia nggak affected dengan peristiwa itu. Karena dia begitu semangat fokus kepada pelayanan firman-Nya. Dia bilang di sini sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur. Biarlah perkemahannya menjadi sunyi. Dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Dia kutip dari Mazmur 69. Dan dia kutip dari Mazmur 109. Seorang Petrus, nelayan, uneducated. Kenapa bisa tiba-tiba mengerti? Wow. Sebeda kamu ketemu dengan orang yang hafal ayat, hanya punya pengetahuan S3 teologi dengan orang yang betul-betul mendapat revelation dari Tuhan. Diam-diam mengerti firman Tuhan itu. Dan ini yang terjadi. Mereka menjadi orang yang mengerti pentingnya pelayanan doa. Mereka adalah orang yang juga mengerti namanya pelayanan firman. Saya bilang terus terang, orang tanya saya, kamu full time? Kenapa? Saya bilang, saya bersyukur saya full time karena saya bisa ambil waktu untuk berdoa. Ya, saya bisa ambil waktu. Di dalam waiting itu kita bisa mengerti apa sebenarnya firman Tuhan ini. Maksudnya apa dan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita jemaat di sini. Amen. Hal yang kedua, the working. Oh, udah gak ada waktu lah saya. To be continued aja lah ya. Kamu tahu paling gak enak kalau kita lagi nonton film. Film sequel itu, saya kesel saya. Makanya saya nggak pernah mau nonton film-film sinetron, drakor nggak mau. Karena buat apa kamu nonton habis waktu udah itu kamu panas sendiri dan penasaran sendiri, ya betul nggak? Udah selesai itu saya nggak sukanya udah itu to be continued. Ngerti? Aduh, kenapa nggak selesai kan? Ya begitu, kalau kamu baca buku Lukas, kamu udah baca, tiba-tiba akhirnya, Yesus naik, so what? Udah selesai. Karena dia bilang to be continued. Nah, to be continued di buku Kisah Para Rasul. Tapi Kisah Para Rasul selesainya di buku Kisah 28. Paulus pergi ke Roma. Hanging lagi. Kan ada sequelnya lagi. Sequelnya adalah sampai ke kita di sini. Di mana Tuhan bekerja melalui jemaatnya. Tuhan sudah berikan kita Roh Kudus. Rasul sudah mati. Tapi Tuhan tetap bekerja melalui Roh Kudus. Melalui jemaatnya. Amen. Kita inilah yang sekarang udah sequelnya ke 100 ini. Nah, kamu dan saya ada di dalam itu. Amen. Oke, the waiting. Sekarang the working. Apa yang terjadi? Kalau kita baca di buku Kisah 2 ayat 1. Ini ayat kita sering baca. Nggak semua ayat saya akan baca, saya go through. Saya ada slide-nya, mau minta slide silakan saya kasih. Di ayat 1 dibilang ketika tiba hari Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kenapa hari Pentakosta ini penting? Penta artinya 50. 50 hari dari mana? 50 hari daripada the first fruit. Dari kebangkitan daripada Yesus. Oke? Ini bagi orang Yahudi ada 3 perayaan yang sangat penting. Perayaan Paskah, Passover. Satu lagi perayaan first fruitnya. Itu ada kebangkitan daripada Yesus bagi kita di sini di Perjanjian Baru. Dan satu lagi adalah Pentakosta, hari ke-50. Kenapa itu penting? Karena bagi mereka itu adalah di mana diberikan pemberian the law yang pertama sekali di Sinai. Itu adalah hari ke-50. Oke? Dan sangat menarik, momentum ini Tuhan pakai
Dengan cara luar biasa, timingnya luar biasa. Tuhan yang mengerti, saat itu nggak ada yang mengerti. Hari ini kita ngerti karena kita udah baca, kita ngerti. Saat itu bagi Tuhan dia bilang, Pentakosta hari ke-50 kamu terima the law. Dan karena orang tidak taat 3.000 orang mati. Sekarang ini bukan the law yang dikasih, tetapi sekarang adalah the giving of the Spirit. Dan yang bedanya dengan the giving of the Spirit, 3.000 orang diselamatkan. Ngerti nggak maksudnya? Sangat luar biasa, sangat genius master plan dari Tuhan. Dan tolong kita lihat nih, jangan sibuk-sibuk dengan bahasa-bahasa lainnya. Coba kita baca sesudah itu, tapi kita mengerti the working of the Spirit, of the Holy Spirit. Apa yang Tuhan mau kerjakan? Pertama Tuhan mau kerjakan, ini bukan memberikan Taurat, tapi sekarang memberikan roh kepada kamu. Nah, kita lihat di sini. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Jadi ada audible yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi bukan hanya audible tapi juga visible. Dan ini adalah cara Tuhan untuk bisa attract the crowd, karena saat itu di dalam perayaan Pentakosta orang Yahudi dari seluruh dunia itu datang ke Yerusalem. Karena bagi seseorang laki, kalau kamu laki Yahudi tulen, kamu harus datang ke 3 perayaan ini. Jadi bayangkan seluruh dunia, orang Yahudi yang sudah bertebaran, sudah diaspora kemana-mana, mereka ada di Yerusalem. Dan cara Tuhan bisa get the attention adalah dengan audible, dengan visible, menarik mereka pergi ke rumah itu, dan mereka ada di sana. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Wow. Ini janji Tuhan terjadi. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem dia orang-orang Yahudi yang soleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Bahasa Yunania dialektos. Mereka dengar dialek bahasa mereka sendiri. Ini bahasa yang mereka mengerti. Dari mana? Ada dari 15 tempat mereka. Mereka semua tercengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata orang Galilea? Orang Galilea nggak terpelajar. Kalau bagi orang itu orang kampungan kamu. Kok bisa sekarang kok bisa bahasa kita? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri dan di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Mesir dan daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bahasa Yunani sudah sangat jelas, dialektos, dialek-dialek. Ini bukan bahasa yang stranger, yang orang nggak ngerti. Ini orang Yunani, kok dia bisa bahasa itu? Orang dari Arab, kok dia bisa bahasa kita? Kok Partia, kok dia bisa bahasanya kita? Ini kan orang nggak terpelajar, kok bisa ngerti, kok bisa berbicara itu? Dan waktu mereka lakukan itu, mereka pun nggak ngerti bahasanya. Tetapi itulah yang namanya enablement. Hal yang mereka nggak pernah belajar, tapi Tuhan berikan sehingga mereka bisa berbahasa Yunani. Mereka bisa berbahasa Arab, mereka bisa berbahasa Partia, sehingga orang ini bisa mengerti. Kenapa ini penting? Mengapa momen ini penting? Karena Tuhan mau mereka mengerti, this is my blessing. Kalau kamu tahu di Menara Babel, karena manusia ingin meninggikan diri mereka, Tuhan bilang enggak, saya harus ceraikan, mencerai-beraikan mereka yang dulu satu bahasa. Jadi banyak bahasa. Tapi sekarang di sini Tuhan bilang, it's not judgment, it's a blessing yang saya mau bawa kepada kamu. Tuhan buat di mana bukan lagi sekarang bahasa tercerai-berai, tapi bagaimana orang ini mampu berbahasa yang berbeda sehingga orang-orang dari seluruh dunia itu bisa dipersatukan. Ngerti nggak maksudnya? It's a blessing. It's not a judgment. Karena orang sibuk ini bahasa lidah. Jangan sibuk itu dulu, mengerti the work of the Holy Spirit. Dan supaya kita mengerti, ini mengkoreksi teologi yang salah. Yang terjadi mereka mendengarkan perbuatan-perbuatan ajaib besar yang Tuhan lakukan. They are praising God. This is not preaching. Saya selalu bilang sama orang,
Bahasa ini Tuhan mampukan adalah untuk worshiping, untuk betul-betul bisa praising God, memberitakan betapa luar biasa Tuhan, karena itu yang mereka dengar, bukan preachingnya. Ini sangat penting untuk kita bisa mengerti di sini. Menara Babel, manusia mau praising diri mereka sendiri, tapi di sini siapa yang di-praise? Tuhan yang ditinggikan. It's beautiful. Orang suka juga tanya, apa bedanya baptized in the Holy Spirit dengan you filled with the Spirit? Sebenarnya beda, sama sumbernya. Bedanya, when you are baptized, you baptize into the body. Ya, nggak ada namanya orang baptis, hanya baptis gitu aja. You're baptized into the body. Di mana itu adalah I belong to His body. Sama dengan rasul-rasul itu. Mereka perlu mengalami itu supaya mereka sendiri bisa merupakan bagian dari tubuh. Yaitu gereja pertama yang dimulai launching, yang lahir di buku Kisah Para Rasul 2. Itu terjadi sama seperti ketika saya dibaptis. Saya dijanjikan mendapatkan karunia Roh Kudus. And I'm baptized. I belong to His body. Tapi di dalam hidup saya sehari-hari, saya butuh filled with the Spirit. Saya perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekarang adalah my body belongs to Him. Ngerti nggak maksudnya? Di mana seluruh tubuh saya ini adalah persembahan bagi Tuhan. Pakai pikiran saya Tuhan. Use my brain. Use my tongue. Use my hand. Pakai mata saya. Pakai telinga saya. Penuhi saya. Supaya betul-betul tubuh semuanya Engkau bisa pakai Tuhan. You're baptized into the body. Itu terjadi sekali. Instant. Tapi feeling with the Spirit, itu adalah keputusan kita. Dan itu akan terjadi hari demi hari. Setiap hari saya mulai hari saya bilang, Tuhan saya mau betul-betul dipenuhi oleh Roh Engkau. Bukan berarti saya nggak punya Roh Kudus, saya sudah punya. Tapi saya mau my body, my life belongs to Him, didrives oleh Dia. Dikendalikan, dikontrol oleh Dia. Bukan dikendalikan oleh kesehatan jiwa saya lagi nggak sehat. Bukan dikendalikan oleh kemarahan saya. Bukan dikendalikan oleh peristiwa yang terjadi kemarin. Because my body belongs to Him. Di slide ini kamu bisa lihat the working of the Spirit. Orang-orang biasa ini tiba-tiba bisa melakukan hal yang luar biasa melalui tanda-tanda, mujizat. Saya nggak punya waktu untuk bisa itu, tapi kamu silakan baca. Ya, ini adalah bukti yang sangat penting karena mereka sebelum mereka bersaksi, coba bayangkan kalau mereka nggak menunggu dan mereka nggak biarkan the working of the Holy Spirit, tiba-tiba mereka witness. Bersaksi, wah, memble deh pasti hasilnya. Karena orang nggak akan percaya, orang aja udah ketawain, orang Galilea. Tapi sekarang orang Galilea kok bisa sekarang bisa berbahasa kita, padahal mereka nggak pernah belajar. Itu aja sampai membuat mereka terkagum-kagum. That's the work of the Holy Spirit. Bahkan kita tahu di Yohanes 3 ayat 2, Nikodemus sendiri datang malam hari ke Yesus dan dia bilang, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai. Mereka tahu gak akan mungkin yang dilakukan begini nih kalau bukan karena Tuhan. Mana mungkin orang-orang Galilea ini bisa berbahasa-bahasa kita, berbahasa dialek dari bangsa-bangsa lain yang mereka gak pernah belajar kalau itu bukan dari Tuhan. Mana mungkin mereka bisa menyembuhkan orang kalau itu bukan dari Tuhan. Di Kisah 3 bagaimana seseorang yang lame
Dari lahir, kok bisa kemudian bisa berjalan? Dari mana mungkin? Tanda-tanda ini memberikan bukti validasi, memberikan satu bukti yang sangat convince ke orang bahwa this is from God. Supaya kamu tahu konteksnya. Cuma hanya rasul-rasul yang melakukan itu. Dan juga ada 2 orang lain, yaitu Stefanus. 3 orang. Filipus dan Barnabas. Itu yang dicatat di buku Kisah. Yang bisa juga melakukan perbuatan dan tanda-tanda mujizat. Tapi orang itu waktu melakukan, selalu ada rasul-rasul yang menyertai mereka. Tuhan nggak pernah biarkan orang di luar rasul itu mengadakan tanda-tanda dan nggak ada rasulnya di sana. Karena dasar jemaat dibangun atas dasar nabi dan juga rasul. Tuhan nggak akan membiarkan memberikan kuasa kepada orang yang sembarangan kemudian memutarbalikkan itu. Hati-hati. Saya bisa comot dengan gampang buku Kisah. Dan saya bilang, wah kesembuhan. Saya bisa bilang, wah mujizat. Dengan seenaknya saya caplok tanpa lihat konteksnya. Kamu boleh pelajari seluruh Alkitab. Tidak ada mujizat terjadi tanpa penyertaan ada rasul di sana. Apakah saya percaya mujizat? Saya sangat percaya mujizat sampai hari ini. Saya percaya namanya penyembuhan. Saya sangat percaya penyembuhan hari ini. Karena Tuhan bisa melakukan apa saja. Tapi hati-hati jangan kita caplok itu. Dan kita buat itu out of context. Dan supaya kamu tahu. Kamu baca buku Kisah, kamu baca lagi buku di Perjanjian Baru. Surat rasul-rasul yang lain. Tidak ada yang namanya orang dalam jemaat. Orang dalam jemaat, Kristen, murid. Yang pasti sembuh harus sembuh, nggak ada. Yang saya lihat, orang sakit. Ada yang sembuh, ada yang nggak sembuh. Kenapa? Karena tanda-tanda ini, kuasa ini diberikan. Supaya orang yang nggak percaya ini kemudian bisa jadi percaya. Hari ini kalau ada anggota jemaat kita yang sakit, kita akan doakan, amin. Berapa banyak yang sembuh, amin. Tapi saya nggak mau klaim bahwa saya punya karunia untuk menyembuhkan. Saya mau kata, Tuhan yang menyembuhkan dia. Tapi tidak ada garansi bahwa ada saudara itu bisa sembuh dan enggak. Bahwa mati kamu bisa bangkit, nggak ada yang bisa janji itu. Karena tidak pernah tercatat perjanjian baru. Di mana gereja sendiri itu Tuhan kasih itu untuk bisa sembuh. Nggak ada. Ini yang terjadi dalam konteks pemberitaan Injil kepada orang-orang. Saya nggak punya waktu banyak untuk itu. Tapi saya semangat mau jelaskan supaya kita tidak salah pengajaran. Ngerti maksudnya di sini? But there's the working of the Spirit. Kemudian kisah para Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 Rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Gila nggak nih Rasul yang sebelumnya depan Yesus saya nggak berani ngaku dia kenal Yesus. Sekarang bisa punya keberanian. Dari mana? This is the working of the Holy Spirit. Makanya nggak ada dari kita di sini bisa beralasan, oh gua ini terlalu kurang pede, gua ini kan pemalu. Pemalu, kalau kejar sister kok jadi nggak pemalu. Ya. Oh, tapi kepribadian saya ini, aku pendiam, introvert. The working of the Holy Spirit melampaui kepribadian kamu. Melampaui background kamu. Stop buat alasan. Belajar untuk waiting. Belajar untuk makin percaya kepada Tuhan. Ambil waktu untuk berdoa. Ambil waktu untuk lebih mengerti. Biar Tuhan reveal, kasih revelation tentang firman Tuhan itu. Dan biarkanlah roh Tuhan bekerja. Dan kamu akan lihat. Sering sekali saya dapati ada saat-saat saya nggak bisa memberikan jawaban, saya nggak bisa meyakinkan orang itu, saya berdoa. 1 menit berikut, tring! Pernah nggak ngalamin seperti itu? That's the working of the Holy Spirit. Ada saatnya saya sama orang, saya bilang, oke, kita hari ini sini aja. I take time untuk berdoa. Cek apa yang nggak beres dari motivasi saya, dari hati saya. That's the working of the Holy Spirit. Petrus menjadi berani. Dan
dia mulai bicarakan, dan dia mulai mengutip dari buku Yoel. Gila, seorang yang tak terpelajar bisa ini. Kenapa? Karena itu hasil daripada dia waiting 10 hari. Itu cukup membuat dia meyakinkan, dia mulai bisa connecting the dot. Apa yang Tuhan sebenarnya maksudkan. Amen. Barulah hanya sesudah waiting dan hanya sesudah working, barulah dia witnessing. To be continued, karena udah nggak ada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita bersyukur Tuhan bahwa kita di sini Kau percayakan untuk menjadi saksi-saksi Engkau. Makasih karena kami mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Yesus secara pribadi. Kami mengerti apa artinya salib secara pribadi. Seberapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami sendiri mengalami hidup yang baru. Kami mengalami namanya buah-buah dari roh. Kasih, damai, sukacita daripada Engkau. Kami sendiri mengalami di mana kami sendiri bisa bersabar dan kami bisa mengontrol diri kami. Kami sendiri mengalami bagaimana kami mulai bisa melakukan perbuatan baik kepada orang yang bahkan kami tidak sanggup sebelumnya. Kami sendiri Tuhan mengalami, kami bisa mengampuni orang yang bersalah menyakitkan kami. Keluarga kami dipulihkan, hubungan kami dipulihkan. Tuhan, begitu banyak alasan dan begitu banyak bukti yang kami alami secara pribadi Tuhan. Kami mau menjadi saksi Engkau. We want to witness for you God. Tuhan bantu kami Tuhan untuk belajar, untuk waiting. Bantu kami Tuhan untuk bisa melihat dan merasakan bagaimana kuasa Engkau bekerja. Bagaimana Roh Kudus bekerja dengan cara yang luar biasa. Karena kami tahu dari saat itu Tuhan, bahwa itu bukan karena kekuatan kami. Bukan karena kepintaran kami. Bukan karena pengalaman kami. But it's because the power of the Holy Spirit. Ya biarlah Tuhan, dengan hal itu, kami berani menjadi saksi Engkau. Nah, kami percaya Tuhan, hanya dengan itulah kami bisa menjadi saksi Engkau yang efektif dan berbuah. Tolong sertai kami semua di sini. Biarlah firman ini menguatkan, mengukuhkan setiap kami di sini. Sehingga kami menjadi murid yang justru semakin bersyukur kepada Engkau. Ubahkan kami semua di sini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati kita semua di sini. Amin. Saya percaya kita